Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa rizqani fahma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih berikan nikmat yang luar biasa banyak ya untuk kita semuanya di hari ini, baik yang menyimak secara langsung ataupun yang melihat rekamannya. Semoga Allah berikan kesehatan ya, semoga Allah berikan kemudahan dan semoga Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan kita ya, ketika kita meluangkan waktu untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah di hari ini kita bisa kembali belajar ya, walaupun karena beberapa aktivitas ya. Kemarin harus eh, libur ya. Tapi Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali lagi di sore ini untuk melanjutkan tema kita, yaitu ngaji tahsin pekanan, bedah tajwid, yang insya Allah hari ini kita melanjutkan kembali di surah Al-A'la ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di ayat yang ke-12. Hari ini kita akan lanjutkan di ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 13 sampai nanti kurang lebih jam 5 kurang 5 menit ya. Baik, tidak perlu panjang lebar lagi, kita langsung saja untuk memulai pembahasan kita ya. Seperti biasanya nanti kita berikan contoh terlebih dahulu, kemudian kita bedah ya tajwidnya. Kita sampaikan beberapa hal yang menjadi catatan ya atau tanbih-tanbih di dalam ayat tersebut. Nah, kemudian ketika ada yang ingin mencoba ya, nanti silahkan bisa raise hand ya, atau bisa dibuka mic-nya ya untuk membaca ya. Tapi kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang ingin membaca, maka ya kita lanjutkan langsung ke ayat berikutnya seperti biasanya. Baik, kita mulakan ini di ayat selanjutnya ya. Kita melanjutkan di ayat yang ke-13 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ayat 13 surah Al-A'la. Ya, berarti di sini ya. Saya berikan contoh bacaannya. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Itu contoh bacaan di surah Al-A'la ayat 13. Baik, kita bahas dulu dari sisi tajwidnya sebelum nanti kalau ada yang mau mencoba membaca atau tidak ya. Ya, yang pertama di sini ya, di awal ayat ke-13, di situ diawali dengan lafadz summa ya, summa. Di sini ada huruf fa ya, huruf fa, hati-hati ya. Karena huruf fa ini
dia rawan ya, rawan tertukar dengan huruf yang apa namanya, ya hampir sama ya. Ham- Sebentar ya, ada sedikit gangguan. Ya, kita kembali ya. Sebentar ada sedikit eh, gangguan. Baik, kita lanjutkan kembali. Di sini huruf fa ya, ini perlu diperhatikan ya. Huruf fa ini dia kadang tertukar dengan teman-teman yang serupa ya, serupa di pelafatan kita ya. Misal huruf sin ya, sehingga kadang terbaca summa atau juga kadang dia tertukar dengan tak ya, menjadi tumma ya, tumma. Nah, maka perlu diperhatikan dia huruf sa itu di sini ya, ujung lidah gigi seri atas ya, dia bersama dengan huruf zal dan huruf wo ya, huruf wo, sa wa wo. Nah, seperti itu. Kemudian mim ya, di sini ada huruf mim. Huruf mim itu dia eh, huruf yang tipis ya, dia huruf yang tipis. Maka jangan ditebalkan sebab masih ada beberapa sahabat kita yang secara tidak sengaja itu menebalkan huruf mim menjadi ma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Summa ya. Summa ma ma mi mu. Nah, tipis saja. Dan di sini ada tasdid ya, ada tasdid. Maka ya tunaikan tasdidnya. Ini hukumnya gunnah musyaddadah, yaitu gunnah karena ada sebab tasdid. Maka tunaikan tasdidnya, tunaikan taronumnya, ditahan 3 harok. Summa, summa ya, 1, 2, 3. Ya, jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Dan ini adalah ritme bacaan yang tengah-tengah ya, bukan yang cepat, bukan yang lambat. Kemudian la di sini ada alif ya, ini alif setelah fathah, maka dia dibaca cukup 2 harokat. Nah, ini masih banyak beberapa dari sahabat kita yang membaca mat asli 2 harokat itu terbaca panjang ya, terbaca panjang ya, sehingga durasinya melebihi dari 2 harokat, kadang sampai 3 atau 4 harokat. Ya, maka ini perlu diperhatikan. Kemudian eh, yamutu. Nah, ya ini juga dia hurufnya tipis ya. Ya, ayya ya. Bukan ayya, bukan za ya. Bukan za tetapi ya ya. Ya, tipis dia ya. Dia di tengah lidah langit-langit atas. Ya, jadi pastikan yang kerasa bergerak itu di sini ya. Di tengah lidahnya dia
mengarah ke langit-langit atas. Ya, ya, yi, yu, ai, ai. Nah, dia adalah wakil dari harokat kasroh, maka dia pasti meringis ya. Ya, ai. Nah, begitu ya. Maka itu sebagai panduan ya. Kemudian yamu itu munya di sini ada waw sukun setelah dhammah, maka dia mat asli dibaca panjang dua harokat dan munya itu juga tipis ya, mimnya tipis jadi biasa. Yamu, mu, mu ya, pastikan bibirnya monyong ya. Untuk huruf-huruf yang fathah ya, bibirnya monyong ya. Untuk fathah itu dibuka mulutnya. Untuk yang kasroh itu berarti diturunkan rahangnya atau meringis kalau dalam bahasa Jawa ya. Yamutu huruf ta ini tak dia ada sifat hames ya. Hames dan juga syiddah dan yang lain-lainnya. Cuman ketika berharokat ini sampai sekarang masih terus saja ya menjadi perdebatan di kalangan pembelajar. Maka ya kita perlu menguatkan dengan teori dan juga dengan hasil talaki. Bahwa ta itu dia punya sifat hams ya. Ta, ti, tu, yamutu, yamutu ya. Tapi hamsnya jangan sampai berlebihan menjadi yamutu ya tu ta ti tu. Nah itu malah jadi nggak tepat ya. Jadi hamsnya keluarkan sewajarnya sesuai dengan hasil talaki kita kepada guru. Nah inilah pentingnya belajar tahsin itu harus dengan guru ya. Jadi yang tidak dengan guru nanti kemungkinan hamsnya bisa hilang atau yang kedua ya hamsnya itu berlebihan. Nah, maka perlu di cross checkkan ya, ditalakikan bagaimana bunyi huruf ta yang lebih sesuai. Lanjut di sini fiha fi dia ada ya sukun setelah kasroh maka fi-nya dibaca panjang dua harokat dan pastikan bunyinya fi ya bukan pi tetapi fi fa fi fu. Kemudian huruf H, ini huruf H harus diperjelas suaranya. Dia berasal dari sini ya, pangkal tenggorokan. Ya, jadi dia pastikan keluar dari sini, bukan dari tempat yang lain. Karena bisa jadi sebagian itu terlalu dalam sampai ke dada, atau bisa jadi yang kedua dia terlalu ke atas sehingga mendekati huruf H, sehingga bunyinya menjadi fiha, fiha. Nah, dan yang kedua ini sering terjadi. Nah, maka perlu diperhatikan ya. Kenapa hak sering eh, terjadi suara seperti itu? Karena dia punya sifat yang namanya khofa ya. Sifat yang melemah. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Sifat khofa itu harus dihilangkan ya. Jangan sampai muncul. Karena ketika muncul suara hak menjadi melemah bisa berubah ke huruf H atau baina-baina ya di antara huruf H dan huruf H. Jadi tidak jelas yaitu suara H atau suara H. Maka pastikan dia fi, ha, ha, hi, hu. Dan H ini huruf tipis ya. Nah, ternyata masih ada yang menganggap bahwasanya H itu huruf tebal. Jadi H itu tipis ya. H huruf H dengan huruf H itu keduanya tipis ya. Jadi jangan salah pengertian kalau H itu tebal, H itu tipis. Enggak ya, keduanya itu huruf tipis. Jadi kalau ada guru yang mengajarkan bahwa bedanya H dengan H itu tebal dan tipis, nah ini perlu ditabayunkan ya. Perlu dipertanyakan, ya enggak apa-apa ya. Kita bertanya kepada guru enggak ada masalah. Kemudian wala, wanya juga tipis ya.
wa, bukan wa, tetapi wa. Wala, la seperti tadi yang di sini dibaca panjang 2 rakaat. Kemudian ya. Nah, ini juga hak, jangan sampai dia terlalu dalam nanti bisa berubah menjadi huruf hak ya. Jadi pastikan ya, ha, hi, hu, ah, ya, 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 ya. Nah, begitu ya. Ini adalah bedah tajwid di ayat 13. Baik, saya contohkan sekali lagi. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Begitu ya. Ya-nya cukup 2 huruf. Itu ayat 13. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau tidak ada yang ingin mencoba membaca, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Tapi kalau ada yang mau mencoba membaca, nah bisa angkat tangan ya, atau bisa dibuka mic-nya. Baik, kita lanjutkan ke ayat selanjutnya, yaitu ayat 14. Ayat 14. Qad aflaha man tazakka. Nah, itu contoh bacaan di ayat 14 surah Al-A'la. Ya, yang pertama kita bahas sekarang ya, dari qad ya, huruf qaf ya, huruf qaf dia termasuk huruf yang tebal. Nah, kalau ini memang tebal ya, tapi kalau hak tadi dia tipis ya. Huruf tebal itu hanya ada 7 ya, plus ditambah 2 yang bisa tebal, bisa tipis ya, sesuai dengan kondisinya. Nah, huruf qaf ini dia huruf isti'la, maka dia tebal ya, pastikan suaranya ko ya. Dinaikkan sini ya pangkal lidahnya sesuai tempat keluarnya. Tetapi jangan sampai berlebihan menjadi ko, ko. Nah, kadang masih ada beberapa yang membaca seperti itu. Kode, kode. Nah, jadi kalau orang Jawa bilang tekleknya itu terlalu berlebihan. Nah, itu perlu dikurangi. Jadi cukup ko, pi, ku, ko, ki, ku, kode. Nah, begitu ya. Tidak perlu sampai terlalu berlebihan. Selain tidak sesuai, nah itu juga membuat rahang kita, mulut kita menjadi lebih capek ya ketika membaca Al-Quran. Padahal tujuan kita membaca tajwid itu adalah untuk meringankan bacaan kita karena kita menunaikan setiap huruf sesuai dengan fitrahnya sehingga lebih enak di dalam artikulasi kita ya. Tapi kalau kita tidak sesuai, maka bisa jadi bertambah berat ya. Sehingga terkadang ada orang yang membaca Quran sampai keringetan ya karena memang di sini kaku semua gitu kan. Dan kita sering mendapati orang yang seperti itu. Dan itu makanya kita peringatkan ya. Nah, kemudian dal sukun ya, qad. Nah, dal sukun ini huruf qalqalah. Ya. Pastikan qalqalahnya itu ringan ya, ringan dan tidak ada tambahan huruf yang lain. Nah, sebab ya selama ini masih kita dapati beberapa sahabat kita ketika mengucapkan huruf qalqalah yang sukun, dia ada tambahan bunyi hamzah di belakang sini ya setelah hurufnya menjadi qad ya, qad aflaha, qad ada de-nya. Padahal ini nggak ada ya, nggak ada hamzahnya. Maka jangan qad ya. Jangan juga terjeda qad aflaha. Nah, itu juga nggak sesuai ya. Maka ya cukup disentuhkan saja,
cukup dipantulkan saja, tek, 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 nah gitu. Cukup disentuh kemudian lepaskan, kemudian berpindah ke huruf yang setelahnya. Ya. Tetapi memindahkannya jangan terlalu cepat ya. Kalau memindahkannya terlalu cepat nanti harokat hamzah di sini ya resikonya bisa pindah ke sini menjadi qadaf laha ya qadaf laha. Nah maka memindahkannya ya sewajarnya ya tek 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 nah begitu. Jadi qad a qad aflaha nah, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu cepat nanti harokatnya bisa berpindah. Jangan terlalu lama karena nanti bisa mendekati kaidah saktah ya karena di situ nggak ada saktahnya maka nggak bisa dipraktekkan dan jangan terlalu ditekan nanti seolah-olah ada tambahan suara hamzah di depan atau setelah huruf dal yang sukun. Nah, itu. Kemudian aflaha ini hamzah tadi sudah ya. Pastikan dia terbaca a ya, terbaca a ya bukan a tetapi dia a ya. Qad aflaha ya. A. Cukup dibuka saja mulutnya secara wajar. A, I, U. Nah, begitu. Nah, kemudian aflaha ya, fa-nya juga tadi sudah ya. Dia punya sifat rokhawah, maka tunaikan rokhawah dari huruf fa. Karena kalau tidak ditunaikan, nanti ada kemungkinan dia akan mantul. Ini yang sudah sering kita dapati ketika mendampingi talaki, itu yang sifat-sifat, terutama sifat-sifat rokhawah, ketika tidak tertunaikan, hurufnya biasanya akan mantul ya menjadi aflaha, bismillah, bismi, aflaha. Nah, begitu. Nah, itu maka penting ya untuk menunaikan sifat dari setiap huruf hijaiyah. Huruf fa ada rokhawahnya maka tunaikan. Af ya, alirkan saja biasa dengan natural ya, dengan natural. Aflaha ya, aflaha bukan aflaha. Nah, seringkali terjadi seperti itu ketika rokhawahnya tidak tertunaikan. Maka ini perlu menjadi perhatian ya. Kemudian lam dan ha ini dua-duanya huruf tipis ya. Maka ya tipiskan biasa, bukan la tapi la, laha, laha begitu ya. Nah, seringkali yang menembal itu adalah huruf lam ya. Apalagi kalau kita apa namanya? Beberapa sahabat ada yang sering tahlilan itu ya biasanya lamnya menebal. La ilaha illallah. Nah, begitu. Nah, harusnya dia ditipiskan ya. La ilaha illallah. Yang tebal baru yang lafat Allahnya ya. Kalau yang lain tadi dia tipis ya. Maka jangan ditukar. Nah, kalau kita dalam bahasa Indonesia mungkin nggak ada bukan sebuah masalah ya. Mau dibaca Rohman, mau dipanggil Rohman itu sama saja ya, nggak ada bedanya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, nah itu karena berhubungan dengan sifat, berhubungan dengan karakter dari setiap huruf, nah, maka perlu ditunaikan, sesuaikan dengan sifatnya masing-masing. Kemudian setelah itu man ya. Man dia mimnya tadi sudah ya tipis, jangan ditebalkan. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan ta. Nah ini adalah ikhfa ya. Ikhfa akrob ya. Ikhfa akrob dia ikhfa yang dekat ya. Karena huruf ta itu dia posisinya dekat dengan huruf nun. Nah, maka ketika menyamarkan huruf nun itu pastikan jangan sampai dia
mendekat ke ta, ya. Tetapi jangan sampai dia itu menyentuh huruf nun. Jadi manta ya, bukan mangta, bukan manta. Kita sering mendapati dua tadi ya, ada yang manta, ada yang mangta. Nah ini kalau dari hasil talaki yang kami dapatkan, nah ini kurang sesuai ya. Dari segi teori pun juga ya nggak sesuai juga. Nah, maka perhatikan menta ya. Mentazakka. Tak tadi sudah ya ada hamesnya. Tunaikan hamesnya sesuai porsinya. Pastikan ditalakikan agar sesuai, agar tidak berlebihan dan juga tidak hilang. Kemudian huruf zai ya, huruf zai ini juga perlu diperhatikan karena huruf zai ini termasuk huruf yang apa ya, berubahnya itu banyak ya, bisa menjadi sin, ya, bisa menjadi zal ya, tasaka ya. Kalau zal menjadi tazaka, menjadi ya ya tazaka itu kan. Bisa juga menjadi jim ya, tajaka. Nah, ini saya nggak tahu ya kenapa dulu bisa begitu ya. Ya mungkin karena pengaruh logat dan sebagainya. Maka ini perlu diperhatikan. Zai dia bersama dengan huruf sin dan huruf sod ya. Dia ada di ujung lidah mendekati ya ini ya gigi seri yang bagian bawah. Za, zi, zu, az. Taza ya, taza bukan taja, bukan tasa, bukan taza, bukan taya, tapi taza. Setelah itu huruf kaf ya, huruf kaf dia ada tasdidnya di sini. Ya, maka tunaikan dulu sifat yang dominan yaitu sifat syiddah ya, sifat tertahannya tazak ya, zak nah, begitu. Kemudian baru keluarkan hamsnya ka. Nah, begitu. Tazakka, tazakka. Nah, itu salah satu karakter huruf yang punya sifat syiddah ketika dia ditasdidkan. Akan berbeda nanti dengan huruf-huruf yang punya sifat lawannya, yaitu sifat rokhawah. Ya, terkadang ini masalahnya ketika huruf yang sifatnya rokhawah, ketika bertasdid, itu diperlakukan seperti huruf yang syiddah. Sehingga seolah-olah malah ada dua huruf yang berbeda. Nah, padahal harusnya di situ hurufnya sama. Ya, begitu. Nah, ini untuk ayat yang ke-14 ya. Ini kafnya dibaca dua harokat ya. Di sini ada alif ya. Namanya ini bukan ya ya, tapi ini alif ya. Namanya alif maksuroh ya. Atau kalau kita di Indonesia seringkali terkenal dengan sebutan alif bengkong ya, alif bengkong. Jadi walaupun ini kalau di Mushaf Madinah di sini tandanya tetap miring begini ya, tapi tetap dibaca panjang. Cuman kalau kita pakai Mushaf Indonesia memang diberikan kemudahan ya. Sini sudah diberikan fathah berdiri. Jadi walaupun kita nggak tahu ini huruf apa dan sebagian besar ini menganggap huruf ya, nah kadang ini kita tidak pedulikan ya. Ya intinya pokoknya di sini fathah berdiri ya baca panjang lah, nah, seperti itu. Nah, ini sebagai tambahan saja, ini bukan ya ya, tapi dia alif ya, alif bengkong atau alif maksuroh. Fungsinya sama dengan alif yang normal ya, untuk memanjangkan uh, bacaan. Ya, baik kita contohkan lagi ya di ayat 14. Qad aflaha man tazakka. Seperti itu. Itu ayat yang ke-14. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau ada yang mau mencoba silahkan ya.
Kalau nggak ada, kita lanjutkan seperti biasanya. Jadi kita fleksibel ya. Mau ikut berpartisipasi boleh ya, sekedar mendengar atau mendengar saja boleh, atau ketika mau bertanya juga nggak ada masalah. Ya, jadi silahkan dibuat senyaman mungkin. Yang penting ilmunya bisa masuk ya. Hmm. Baik, kita lanjutkan kalau begitu di ayat yang ke-15. Ya. 12 sudah, 13 sudah, 14 sudah. Sekarang ayat yang ke-15 ya. Ya. Wa dzakara asma rabbihi fasalla. Itu ayat yang ke-15. Ya, ayat ke-15 kita bahas tajwidnya wa dzakara ya. Wa dzakara. Diawali dengan huruf waw ya. Dia diawali dengan huruf waw. Huruf waw ini adalah satu-satunya huruf yang monyong ya, walaupun dia berharokat fathah, tapi monyongnya hanya di awal saja ya. Wa. Nah, jadi monyong dulu baru dibuka. Wa. Jadi huruf waw itu dia adalah representasi dari harokat dhammah. Huruf ya itu representasi dari harokat kasroh. Maka dia meringis ya. Iya. Meringis dulu. Iya. Nah, begitu. Kalau alif dia representasi dari harokat fathah. Ya, makanya alif bisa meminjam ya, meminjam bajunya ya dan bajunya waw ya, begitu. Karena ya itulah fungsinya begitu. Maka di sini waw itu satu-satunya huruf yang dia monyong ya, walaupun fathah, tapi di awalnya saja dan dia tipis ya. Wa bukan bukan wa, tetapi wa. Tapi juga jangan menjadi wa ya, nggak ada e-nya ya, dia langsung wa ya, wa ya. Kemudian huruf zal, nah huruf zal ini juga agak unik ya. Huruf zal dengan huruf zai tadi ya, zai ini ya di ayat sebelumnya ini sama ya, huruf zal ini kadang bisa berubah-ubah ke huruf-huruf yang lain ya, bahkan ke huruf-huruf yang jauh ya. Tapi dia lebih sedikit daripada huruf za ya. Dia jarang menjadi sin, tapi dia yang sering kita dengar itu berubah menjadi dal, menjadi jim, dan menjadi zai. Ya, jadi lebih sedikit daripada huruf za ya, yang dia bisa berubah menjadi huruf yang lebih banyak. Tapi walaupun begitu ya ya tetap harus diperhatikan ya. Pastikan dia bunyinya zal, za, za, zi, zu, za, zi, zu, waza, waza ya. Wazaka ya, wazaka ya. Kaf ada hamsnya, jangan ditinggal, jangan wazaka, ka, ka. Nah, karena kalau hamsnya hilang, ya dia nanti ada potensi ya, potensi mendekati ke huruf qaf ya. Terutama ketika kasroh atau atau dhammah ya. Kalau fathah dia kita yang mungkin orang awam juga tahu ya, karena memang suaranya jelas berbeda. Tapi ketika kasroh dan dhammah, nah ini kadang riskan tertukar. Tetapi kalau orang awam biasanya agar nggak tertukar, kofnya tadi itu ya, tekleknya dikeraskan. Qi, qu, begitu. Nah, itu juga nggak tepat ya. Harusnya yang diperbaiki huruf kafnya, ya, ya dua-duanya ya. Tapi di lapangan seringkali begitu. Maka tadi sudah kita ingatkan huruf kof ini ya tekleknya jangan berlebihan. Jadi ya wajar saja. Nah, di sini
Wadzaka, kafnya pastikan ada hamesnya dan hamesnya kecil saja ya, kecil saja. Seberapa? Ya sesuai dengan hasil talaki ya. Jadi bukan diinterpretasikan secara mandiri ya, begitu. Agar tidak tidak salah ya. Kemudian wadzakara ro-nya, nah ini ya, ro yang berbaris fathah. Nah, dia dibaca dengan tebal ya. Ro-nya dia dibaca dengan tebal ya. Ro. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menaikkan ini ya, menaikkan pangkal lidah. Wadzakaro, bukan wadzakaro. Kalau ro biasa, nah ini ya ringan ya. Wadzakaro. Nah, tapi yang tepat adalah wadzakaro. Ro, 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 ro. Nah, gitu ya. Karena ro yang berbaris fathah dia harus diucapkan dengan tebal ya. Kemudian di sini ada hamzah wasol ya. Ada hamzah wasol. Maka ini tidak dibaca ketika di tengah lafadz seperti ini. Maka setelah ro langsung ke huruf sin menjadi ros. Ya, ros. Nah ini sin juga punya sifat rokhawah. Maka biar tidak mantul ya tunaikan saja rokhawahnya. Wadzakarosma. Rosma. Gitu ya. As, is, us. Nah, rosma ya. Nah, seperti itu. Ma-nya tipis ya. Tadi sudah kita contohkan. Kemudian rabbihi. Nah, ini ada ro lagi. Ro-nya berbaris fathah, maka ro-nya dibaca dengan tebal ya. Rabbi, rabbihi. Nah, ba-nya. Nah, ini mbak juga perlu jadi perhatian karena huruf ba itu masih saja ada beberapa sahabat kita yang mengeluarkan huruf ba dengan berlebihan ya. Sehingga huruf ba yang harusnya dia ringan dan tipis serta tidak disertai dengan keluarnya nafas atau dia tidak hames, dia sifatnya jahar karena tidak ditunaikan itu semua menjadi robbi, ya, bi, ya, begitu ya. Nah, sehingga ini menjadi lebih berat dan tentunya tidak sesuai ya. Harusnya cukup robbi, robbi, ba, bi, bu, bukan ba, bi, bu. Nah, kan beda ya suaranya. Nah, ini juga perlu dilatih ya. Kita mendapati beberapa sahabat yang cukup sulit mengucapkan huruf ba karena kebiasaan logat ya, kebiasaan apa namanya? Pembicaraan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka ini perlu menjadi perhatian jangan sampai huruf ba itu keluar nafasnya ya. Nah, dan dia juga tipis, ringan saja ya, tidak terlalu berat. Ya, Rabbi ya. Dan dia sifatnya selain dia jahar ya, dia juga syiddah ya. Dia kuat. Maka ketika bertasydid seperti ka tadi ya, tazakka Rabbi, Rabbi ya. Jadi jangan sampai mengalir ya baknya, dia disiddahkan saja secara normal. Rabbihi, nah ini hak juga perlu menjadi perhatian. Kadang masih banyak yang Rabbihi, Rabbihi, ya. Jadi itu hak atau hak, nggak tahu ya, nggak jelas ya. Dia di antara keduanya. Atau Rabbihi, nah, kalau ini menjadi hak, maka huruf hak ini juga ini perlu menjadi perhatian banyak orang ya, karena masih banyak sekali yang tanpa sadar mengucapkan hak itu menjadi hak atau dia di antara kedua huruf tersebut.
Dan di sini haknya dibaca dua harokat ya. Di sini ditandai dengan kasroh berdiri ya. Ini ada hukumnya mad silah qasiroh ya atau mad silah sugro. Dia dibaca panjang dua harokat. Kemudian lafadz yang terakhir di ayat 15 ya. Fa tadi sudah, fa pastikan bunyinya itu fa ya, bukan pa ya, tapi fa, kemudian huruf sod. Nah, ini huruf yang perlu diperhatikan betul ya, karena dia eh, termasuk, nah huruf sod itu dia termasuk huruf yang mungkin bagi sebagian orang agak belibet ya. Karena yang pertama dia punya sifat isti'la ya, yaitu dengan ini ya, menaikkan pangkal lidah. Yang kedua, dia itu punya sifat idbaq ya. Idbaq artinya tengah lidahnya lengket, lengket ke langit-langitnya dan beberapa sifat yang lainnya. Nah, maka agar sempurna ya tunaikan ya faso so ya faso so si su. Nah, gitu. Kalau faso faso si su fasol fasola, nah itu dia masih pakai sin ya. Karena memang huruf sin dan huruf sod itu dia tempat keluarnya sama. Nah, maka ini yang perlu diperhatikan dan perlu bertalaki betul ya, dipastikan bunyinya ya, ditanyakan ke gurunya sudah sesuai atau belum. Karena kadang kalau kita hanya belajar via audio ya, kadang di YouTube atau dimanapun itu atau di audio itu, kemudian kita mungkin secara suara ya, secara suara kita sudah bisa membedakan mana suara sin, mana suara sod. Tetapi untuk praktek, nah kadang kita kesulitan. Nah, dan itu yang terjadi seperti itu. Sehingga apa yang kita dengarkan ya belum tentu bisa kita tirukan. Nah, tapi kalau diperdengarkan di depan guru maka nanti akan kelihatan ya, akan terlihat apakah yang kita ucapkan itu sudah betul ataukah masih ada beberapa kekurangannya. Nah, dan ini huruf shad ini dia cara menebalkannya hanya satu ya, yaitu dengan cara tadi ya. Awalnya harus dinaikkan dulu pangkal lidahnya. Dia tidak bisa ditebalkan dengan memonyongkan bibir, falso, ya, falsola. Nah, itu tetap suara yang keluar itu akan berbeda antara yang caranya benar dengan yang caranya kurang tepat. Nah, maka ini harus diperhatikan ya agar tidak tertukar hurufnya menjadi huruf sin. Nah, apalagi di surah Al-Fatihah ya, nah, kita kan ada huruf shad di situ ya. Nah, begitu. Kemudian di sini la-nya dua harokat ya, ada fathah berdiri dan ada tasdidnya ya, maka tunaikan tasdidnya ya. Faso, fasolla. Tetapi jangan sampai lamnya menebal juga menjadi fasolla, fasolla, tapi fasol la. Nah, jadi huruf-huruf yang dia itu biasanya berada di sebelum atau sesudah huruf isti'la, beberapa ikut menebal. Ya, maka ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Ya, itu pembahasan di ayat yang ke-15 ya. Ayat yang ke-15. Baik, saya contohkan sekali lagi ya. وذكر اسم ربه
rabbihi fasalla. Ya, seperti itu ya. Itu contoh eh, dan pembahasan di ayat 15. Baik, kita mungkin satu lagi ya di ayat 16. Nanti sisanya di pertemuan selanjutnya. Ayat 16. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Di sini diawali dengan bal ya, bal. Nah, huruf ba tadi tipis sudah ya, kemudian lam sukun. Nah, ini jangan sampai mantul. Nah, kalau sifatnya tidak tertunaikan, ya nanti lamnya bisa menjadi mantul menjadi baletu, baletu ya. Maka tunaikan tawasudnya, baltu, baltu. Alirkan sedikit ya, karena dia sifatnya bainiyah atau tawasuk. Nah, baltu. Jangan disentak. Terkadang orang untuk menghindari kolkolah banyak yang melakukan sentakan pada lam sukun. Bal tu. Nah, maka ini nggak tepat karena lam dia tidak ada sifat syiddah. Nah, nanti kalau bertalaki dengan orang yang faham dengan ilmu tajwid, nah, nanti bisa dikoreksi ya, bisa disuruh untuk mengulang. Kemudian tu'thiruna, ya ini tak. Jadi sama dengan kaf ya, tak itu ada sifat syiddahnya, dia punya sifat hamsnya, maka keluarkan hamsnya sesuai dengan porsinya. Jangan dikurangi, jangan dilebih-lebihkan. Kemudian di sini ada hamzah sukun ya. Tu'thiruna, tu. Nah, tu. Nah, di sini eh, di bentuk yang seperti ini ya. Nah, ini seringkali hamzahnya tidak terbaca dengan jelas. Misalnya yu'minuna itu juga kadang yu'minuna tu'thiruna. Nah, begitu. Nah, ini perlu diperhatikan betul ya. Ini ada hamzahnya, maka pastikan suara hamzah terdengar dengan jelas. Hamzah itu punya sifat syiddah. Tu, tu, fi, tu, fi. Karena ketika tidak jelas, yang pertama bisa jadi hamzahnya hilang, atau yang kedua ini yang repot ya, bisa pindah ke riwayat atau kiroat yang lain. Nah, ini merepotkan nanti ya, bisa berpindah ke kiroat yang lain. Nanti jadinya talfik ya, jadi mencampur dengan bacaan yang lain. Maka hamzah ini harus ditahkikkan ya, dibaca dengan jelas. Tu'thiruna. Sa tadi sudah ya, pastikan dia sa, si, su, jangan sa, si, su, jangan sya, shi, shu, tapi sa, si, su. Kemudian huruf ro ya, ro dia berbaris dhammah. Nah, berarti dia harus dibaca dengan tebal atau tafkhim ya. Ru, 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 ru ya. Bukan ru, ru, ru. Nah, kalau ru, 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 nah ini menjadi tipis dan nanti tipis itu juga ada potensi talfik juga ya, potensi untuk mencampur dengan qiraat yang lain. Nah, maka belajar tajwid itu memang ya, penting sekali ya, penting sekali untuk menjaga agar apa yang kita baca itu sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ru-nya itu dibaca panjang 2 rakaat ya, karena ada waw sukun setelah dhammah. Kemudian nanya tipis, jadi cukup na biasa, tidak perlu sampai na, na. Nah, itu agak agak membesar suaranya sehingga ada terindikasi menuju ke suara yang tebal. Maka pastikan dia tipis. Tu'thiruna. Kemudian di al-hayata. Nah, ini al-hayata ini tulisan yang
cukup unik ya. Di sini tidak menggunakan alif ya, tetapi dia menggunakan waw. Nah, begitu. Ya, menggunakan waw. Ini adalah salah satu dari ilmu rosm Al-Quran. Jadi untuk al-hayata, as-salata, az-zakata, kemudian apalagi ada 7 atau 10 saya lupa ya. Itu semua begitu ya, menggunakan waw. Dan itu memang rosemnya begitu. Maka tidak boleh diganti dengan alif ya. Nah, tidak boleh diganti dengan alif karena ini adalah Al-Quran. Tapi kalau kita misal menulis sholat dalam bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari maka menggunakan alif ya. Tapi kalau ayat Quran untuk beberapa lafaz tadi ya bentuknya seperti itu. Dan tentu ada hikmahnya ya di balik itu semua. Nah, inilah bukti bahwa Al-Quran itu ternyata luar biasa ya. Allah begitu detailnya kenapa begini, kenapa begitu ya. Dan nanti hikmahnya akan terasa ketika kita belajar ilmu qiraat ya. Ilmu qiraat maksudnya ilmu variasi bacaan ya, bukan ilmu lagu-lagu ya. Jadi apa namanya ada pengertian yang kurang tepat di masyarakat terkait dengan istilah qiraat. Nah, al-hayata di sini lam sukunnya jangan disidahkan seperti yang tadi. Jadi cukup ditunaikan sifatnya al-ha, al-ha bukan al-hayata tapi al-ha. Ya. Ini kalau kita baca dari sini ya. Kalau disambung ya tadi seperti yang sudah dicontohkan. Al-hayata ya. Hak di situ juga tipis dia. Pastikan dia keluar dari sini ya. Tengah tenggorokan ya. Ha, hi, hu. Haya, ya juga sama dia. Tipis juga di tengah lidah langit-langit atas. Kemudian tak, nah, dia ini ada tak marbutoh. Ya, ini masih ada yang bingung juga ternyata kemarin. Kalau wakaf di bentuk tak yang seperti ini bagaimana? Ya, berarti kalau wakaf pada tak marbutoh dia berubah menjadi hak mati ya, menjadi hak sukun ya. Jadi bukan al-hayat ya, tetapi al-hayah ya. Seperti itu ya. Sebentar ya. Nah, jadi itu eh, kalau yang sudah tahu ya alhamdulillah ya, tapi ternyata masih ada yang belum tahu, maka ini kita sampaikan. Kemudian ad-dunya di sini ini hukumnya nun sukun bertemu dengan ya ini adalah izhar ya, bukan idgham. Di sini disebut dengan izhar mutlak ya atau izhar wajib. Maksudnya wajib adalah ya tidak ada cara lain untuk membaca kecuali harus dengan izhar. Jadi tidak boleh dibaca dengan dunya, tetapi dunya ya, dunya. Jelas ya. Dan izhar itu jelas itu adalah sesuai dengan sifatnya, tidak kemudian asal jelas. Ini terkadang juga yang muncul di lapangan begitu ya. Jelas itu ya pokoknya sejelas-jelasnya. Nanti akhirnya di beberapa huruf sifatnya tidak tertunaikan sehingga menjadi muncul lahan-lahan yang lain atau kesalahan-kesalahan yang lain. Nah, itu ya. Dan dal ini ya, dunya. Nah, huruf dal ini juga agak unik ya, karena dia berkaitan dengan logat ya. Jadi bukan du ya, bukan dunya atau du. Nah, jadi tidak terlalu atas, tidak terlalu turun dan tidak keluar udara. Itu kan. Dia di ujung lidah di sekitaran gusi ya.
di sekitaran gusi ya. Menjadi da, di, du. Nah, seperti itu. Jadi ad-dunya bukan ad-dunya, bukan ad-dunya. Begitu ya. Ya, sebentar. Maaf ya. Sedikit ada gangguan bentar. Ya, itu ya ad-dunya ya dibaca dengan izhar. Dalnya jangan sampai terlalu naik ya seperti orang Sunda atau jangan terlalu ke bawah seperti orang Jawa ya. Seperti itu. Baik, kita contohkan untuk bacaan ayat ke-16. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Seperti itu ya. Itu contoh bacaan di surah Al-A'la ayat yang ke-16. Jadi masih ada sisa 17, 18, 19. Insya Allah kita sampaikan pekan depan ya, beserta beberapa hikmah di sini yang juga perlu kita sampaikan nanti. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Baik, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan ya. Jika tidak ada, ya kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Baik, satu, dua, ya, nggak ada ya. Baik, nggak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga bisa menjadi bekal ya untuk kita di dalam membaca Al-Quran ya. Pastikan barengi teori kita dengan talaki agar lebih sesuai, lebih tepat bacaan kita. Baik, kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.